Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, a'azanillahu wa ayakum, sahabat anak pasar hijrah yang semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ujian adalah suatu yang pasti menimpa orang-orang mukmin. Ujian bisa berbentuk perkara yang menyenangkan atau bisa juga berwujud sesuatu yang menyusahkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Namun sahabat ya, bagaimana jika kematian itu kita sudah tahu kapan ditentukannya? Seperti video yang akan saya reaksi berikut ini sahabat ya. Yang mana di sini sahabat ya, saya akan menampilkan sebuah video dari Habib Hasan Al-Muhdor. Beliau ini bercerita katanya bahwa ada seorang Habib yang sudah diberitahukan oleh Rasulullah SAW kapan dia meninggal dan kapan akan ditentukan ajalnya. Masya Allah sahabat ya, ini sesuatu yang luar biasa. Bahkan ini melebihi karomah para sahabat Rasulullah SAW. Para sahabat Nabi SAW saja itu tidak pernah diberitahukan sahabat ya oleh Rasulullah SAW kapan mereka meninggal atau kapan malaikat maut akan mencabut nyawanya. Tentu ini sudah berlebihan sahabat ya. Untuk video selengkapnya sahabat ya, coba kita simak dulu statement dari Habib Hasan Al-Muhdor ini yang bercerita tentang ada seorang Habib yang diberitahu Rasulullah SAW kapan ajalnya datang. Mari kita simak videonya. Yang ajib, yang aneh, Rasulullah memberitahu kepada beliau kapan beliau meninggal. Mulai dari tarikh, mundir, umur kamu tinggal sekian. Dapat setahun, datang lagi Nabi, mundir, umur kamu tinggal sekian. Terus seperti itu, diingatkan terus sama Nabi, mundir, umur kamu tinggal sekian, berkurang, terus diingatkan Nabi. Sehingga pernah teman-teman kita memberi masukan kepada beliau. Saat itu majlis Rasulullah jadi majlis terbesar di Indonesia. Ratusan ribu orang yang hadir, bahkan jutaan. Masya Allah. Siapa yang nggak datang? SBY waktu jadi presiden datang ke sana. Dinasehati, dikasih masukan, karena beliau itu nggak punya aset, rumah nggak punya, rumahnya ngontrak. Diberi masukan, Habib, pumpung Allah membuka rezeki. Kalau uang 1-2 M itu gampang bagi beliau. Bikin pondok, beli tanah untuk masa depan kamu dan anak-anakmu. Karena uangnya itu dapat dibagi, dapat dibagi, dapat dibagi. Apa jawab beliau? Umur saya ini nggak sampai 40 tahun, Beb. Nanti bicara umur, sampai nggak sampai ente punya aset untuk anak keturunan ente. Nggak didengarkan. Terus kita sampai meninggal nggak punya apa-apa, rumahnya ngontrak. Sampai pulang kurang sehari, mimpi lagi Nabi, mundir, besok kamu meninggal. Besok kamu meninggal. Besok kapan ya Rasulullah? Besok siang. Sampai mendetail seperti itu ya. Masya Allah, berlebihan sekali sahabat ya apa yang diucapkan oleh Habib Hasan Al-Muhdor ini. Seolah-olah karomah dari Habib Munzir ini melebihi para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan sekelas sahabat Rasulullah SAW yang jelas-jelas lebih mulia dari kaum Ba'alawi ini sahabat ya, itu tidak pernah Rasulullah SAW mengatakan kapan mereka akan dipanggil oleh malaikat maut. Jelas-jelas ini penyimpangan sahabat ya.
Entah sampai kapan gerombolan kaum Ba'alawi ini terus-menerus membodohi umat dengan cerita-cerita khurafat dan dongeng dari apa yang mereka sampaikan. Bukannya mengajarkan kepada umat tentang Al-Quran dan Sunnah, ini malah sering sekali bercerita dongeng dan mendongeng lagi. Dan di dalam video lain sahabatnya, yang mana Habib Hasan Al-Mu'tar ini bercerita pernah ada seorang Habib yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke surga katanya. Nah, ini lebih dahsyat lagi sahabat ya. Ini seolah-olah sudah menyamai Rasulullah SAW. Dengan begitu hebat karomahnya sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan Habib ini masuk ke dalam surga. Coba mari kita simak videonya. Kembali kepada Datuk Rahman As-Siqah. Beliau mendapat kemuliaan karamah dari Allah. Karamah diizinkan oleh Allah masuk surga. Kemudian selesai, putranya Al-Habib Umar Al-Qahdar disuruh untuk mijit kaki beliau. Heran, kok gak seperti biasanya apa ini? Kakinya warna kuning, kayak dikasih za'faron gitu. Baunya harum. Abah, ini warna apa? Dari mana Abah ini? Dan ini minyak wangi, Abah. Gak pernah kita cium baunya di dunia ini. Minyak wangi dari mana ini? Ya waladi, kata Abdul Rahman, saya barusan mendapat nikmat dari Allah, diizinkan masuk surga. InsyaAllah ya. Karena udah dekat dari surga. Dengan surga udah dekat, ibadah siang malam. Ini warna rumput surga. Bau harum ini bau harum rumput surga. Memang rata-rata sahabatnya kaum dari Ba'alawi ini pembual dan sering sekali berbohong tentang agama Islam, yang mana mereka hanya menyampaikan khurafat-khurafat mereka dan kelebihan-kelebihan dari golongan mereka saja yang mereka sebut dengan kaum Habib katanya. Dan lebih mengherankan lagi sahabatnya, kenapa banyak orang yang masih percaya tentang dongeng dan khurafat mereka ini. Seharusnya Islam yang cerdas itu lebih mengedepankan Al-Quran dan Sunnah ketimbang cerita-cerita khurafat dan dongeng seperti ini. Mungkin karena terlalu fanatik dan cinta buta, akhirnya muhibin para habaib ini tidak peduli dengan apa yang mereka sampaikan. Apakah mereka menyampaikan khurafat atau dongeng, mereka menganggap itu adalah suatu kebenaran. Na'udzubillah, summa na'udzubillah sahabat ya. Rusaknya masyarakat itu ketika yang berbicara itu nggak punya sertifikat. Semua berbicara seenaknya. Makanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dia ditanya dalam kitabnya Fatawa, dia ditanya, Imam, gimana hukumnya seorang yang naik mimbar dan dia tidak tahu hadis dhaif sama hadis sahih? Gimana hukumnya? Orang ceramah, dia tidak paham. Yang dia bacakan sahih atau dhaif nggak tahu. Yang penting dia baca buku, dia sampai. Kata Ibnu Hajar, kalau dia menukil hadis itu dari kitab yang muqtada seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nggak apa-apa. Tapi kalau dia asal comot, asal dapat dia sampaikan, wajib pemerintah menurunkan orang itu dari mimbar. Dan kita terus terang juga, banyak orang nggak ngerti apa-apa, cuma tokoh di masyarakat lalu naik mimbar, ngawur ngomong.